Ketua Umum Partai Golkar, PAN, dan P3 meneken nota kesepakatan sebagai tanda ikatan koalisi Indonesia Bersatu dalam forum silaturahmi nasional yang digelar Sabtu malam kemarin. Meskipun belum memutuskan sosok calon presiden, ketiga partai membuka peluang bagi tokoh eksternal seperti Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan untuk diusung dalam kontestasi Pilpres 2024. Untuk membahas yang lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Ketua DPD 1 Golkar Kalbar, Maman Abdurrahman. Selamat sore, Bang Maman. Selamat sore, Bang Maman. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Direktur Eksekutif Indo Strategik Khoirul Umam. Selamat sore, Mas Umam. Selamat sore, Mbak Nana. Selamat sore, Mas Maman. Oke, saya mau ke Golkar terlebih dahulu sebagai motor koalisinya KIB. Bang Maman, Koalisi Indonesia Bersatu sudah menaikkan MOU atau nota kesepakatan. Ini maksudnya nota kesepakatan apakah berjanji akan selalu setia dalam ikatan koalisi sampai 2024? Ini Mbak, terima kasih atas undangannya. Hormat dari kami teman-teman Golkar. Pada dasarnya kan sebetulnya kan koalisi ini mencoba merespon opini publik ataupun semangat publik yang memang terkesan melihat pada saat kontestasi menuju Pilpres, Pileg dan lain sebagainya, itu cenderung sering sekali terlihat sangat cepat, aksional dan cenderung kayak mendadak gitu ya. Bang Maman? Kok ini sekali ya? Oke, Bang Maman silakan dilanjutkan. Halo. Ya, silakan dilanjutkan. Saya nggak bisa bicara Mbak, karena berisik sekali suaranya di sini. Di speaker. Ada kesalahan audio. Halo. Oke, silakan dilanjutkan, Ya. Bang Maman. Ya, pada dasarnya kan kita mendorong koalisi ini adalah koalisi yang memang dianggap sebagian orang ataupun sebagian kelompok pengamat mungkin cepat dan di awal dan masih jauh dari proses pileg ataupun pilpres. Inilah yang tadi kita sebut ada istilahnya koalisi dini ataupun koalisi strategis. Yang dimana kita tuangkan kemarin di MOU di pelataran di Senayan. Tujuannya apa? Tujuannya hanya ingin memberikan sebuah pola kesepemahaman politik baru yang ada di negara kita, yang dulu mungkin terkesannya sangat transaksional, terkesannya sangat cepat, hanya sekedar untuk dijadikan tiket seperti kita nonton film di bioskop ya gitu ya. Namun sekarang kita mencoba sebuah tradisi positif, tradisi yang jauh lebih konstruktif, di mana tidak hanya sekedar dulu bicara mengenai capres atau cawapres, bahwasannya iya nanti di ujung pasti output terakhirnya di situ, tapi kita mau bicara tentang platform terlebih dahulu. Kita mau bicara tentang apa yang sudah diperbuat oleh pemerintahan Pak Jokowi, Kiai Ma'ruf di periode kedua ini. Kita mau bicara apa capaian-capaian pemerintah sekarang, lalu apa yang memang belum sempurna, apa yang sudah sempurna, itu yang nanti akan dibicarakan di dalam koalisi ini. Nah, MOU kemarin itu juga kurang lebih seperti itu. Kita mau terjadi ke sebuah kesepemahaman konsep, ide, gagasan dan rencana pengembangan untuk bangsa ke depan. Dalam konteks. Bang Maman, yang ingin saya tanyakan, MOU-nya ini untuk mengikat koalisi sampai akhir garis finish sampai 2024 atau hanya kesamaan visi dan misi saja? Itu tadi Anda tidak jawab pertanyaan saya. Iya, kita sampai 2024, Mbak. Bagaimana? Memang ini kan memang MOU ini kan ketiga partai ini kan adalah MOU awal, kerjasama awal yang dibangun untuk menuju 2024. Namun berbedanya, kalau selama ini orang sudah langsung bicara capres dan cawapres, kita mau coba balik dulu. Kita mau bicara konsepnya dulu deh. Kita mau bicara apa nih yang terbaik buat bangsa dan negara. Apa yang terbaik buat nanti selama 2 tahun ke depan menuju masa akhir periode pemerintahan Pak Jokowi. Jadi hanya berbedanya di situ aja. Bahwasanya nanti di 2024 akhirnya kita akan bicara tentang siapa yang terbaik untuk kita dorong, itu memang target di ujungnya. Tapi yang pertama adalah kita bicara tentang konsep dulu, gagasannya dulu. Bicara tentang konsep. Ada yang ujuk-ujuk nanya masalah capres, cawapres,
ya bagaimana lah. Oke. Kalau kita belum bicara ke situ kok. Oke, Bang Maman, bicara tentang konsep dan juga gagasan, berharapnya sampai 2024 itu harapan Golkar. Bagaimana memastikan bahwa PAN dan P3 akan bersama Golkar dalam gerbong koalisi sampai 2024? Karena politik itu cair sekali, Bang Maman. Jadi begini Mbak, nanti akhirnya Mbak, kalau kita sudah sepakat di konsep, sudah sepakat di ide dan di gagasan, siapa calon presidennya, siapa calon wakil presidennya merujuk kepada konsep yang sudah kita sepakati. Oke. Jadi kalau misalnya tadi akhirnya kita bicara mengenai oke, ke depan ini yang perlu penguatan di sektor ekonomi, perlu penguatan di sektor politik, perlu penguatan di sektor pertahanan keamanan kita, isu climate change-nya bagaimana ya. Baru nanti itu kita tawarkan. Oke. Saya pikir kemarin sudah jelas sekali ya di dalam MOU itu dibuka bahwa masing-masing partai membuka ruang. Kita belum bicara capres-cawapres ya, nanti siapa capres yang paling berkompeten, siapa cawapres yang paling berkompeten ya harus mengikuti atau harus menginduk kepada konsep kita, Oke. kepada planning perencanaan pengembangan pembangunan di 5 tahun ke depan. Oke, Mas Umam, saya ingin Anda menganalisa ya, tadi optimismenya Bang Maman dan juga teman-teman di Golkar bahwa ini konsep ataupun visi misi yang bersama ini diharapkan nanti sampai 2024 dengan menandatangani MOU kemarin 3 partai. Namun saya ingin tanya, apakah kemudian Mas Umam bisa menjamin bahwa 3 partai ini, Golkar, PAN, P3 akan setia dalam ikatan koalisi atau masih mungkin pindah ke lain hati, namanya politik bisa berubah di last minute. Tadi Bang Maman nggak menjawab secara spesifik, mungkin belum terlalu yakin dengan komitmennya PAN dan juga P3. Silakan Mas Umam. Baik Mbak Nana, politics is the art of possibility. Semuanya mungkin. Oke. Perjanjian itu adalah satu fakta kesepakatan, tetapi bukan berarti bisa mendikte bagaimana sebuah partai politik untuk mengikuti fakta kesepakatan itu sendiri. Ya. Pada level misalnya perjanjian batu tulis saja yang disepakati dengan kesetiaan semua elemen, tidak hanya PDIP dan Gerindra sendiri, ternyata juga tidak terjadi. Oke. Ya, sebenarnya pada level ini yang terpenting adalah kita tentu apresiasi yang dilakukan oleh Golkar, PAN, P3, ini pendekatan baru. Tetapi ketika kemudian tidak menunjukkan siapa elemen yang diletakkan pada posisi capres-cawapres, itu maka yang menjadi problem adalah satu, tidak ada leadership yang clear dari koalisi ini. Yang kedua, tidak ada center of gravity dari sistem ini sendiri. Nggak ada perekatnya begitu ya? Anda ingin berkatakan seperti itu? Tidak ada perekatnya. Oke. Nah, oleh karena itu yang perlu kita cermati, maka sebenarnya ini arahnya mau kemana? Kalau tidak ada center of gravity, maka yang masalah adalah tidak ada soliditas bagi koalisi ini. Maka kalau misalnya kita melihat, jangan ini hanya bluffing saja. Oke. Nah, oleh karena itu yang poin pertama. Yang kemudian ingin saya tambahkan, Mbak Nana, hadirnya Projo dan juga hadirnya Luhut seolah-olah kemudian mengkonfirmasi bahwa sebenarnya koalisi Indonesia Bersatu ini adalah spekulasi, boneka ya, dari politik istana itu sendiri. Oke. Jadi KIB adalah sekoti dari Oke, itu kita akan bahas nanti, istana, Mas Umam. Kita akan bahas ini nanti. simbol perlawanan misalnya atas kepemimpinan misalnya, karena ada gap yang cukup terus antara PDIP dengan Pak Jokowi saat ini. Kita akan bahas itu soal skoci nanti. Ya, Saya ingin Anda menganalisa dulu soal ikatan koalisinya. Apakah kemudian bisa seiring sejalan? Apakah kemudian Golkar tidak membaca apa yang sudah terjadi dalam politik sebelum-sebelumnya bahwa politik itu kemudian koalisi bisa berubah di last minute? Saya ingin Anda baca itu dulu, Mas Umam. ya, saya pikir ini sebenarnya bagian dari strategi marketing politik Golkar semata. Oke. Bahwa kemudian kalau misal tidak ada platform clear, platform dalam ini Mbak adalah ketokohan. Karena bagaimanapun juga dalam secara pilpres, pasca reformasi, yang paling menentukan dalam sebuah koalisi adalah figur. Jadi aspek patronase itu betul-betul yang menjadi faktor dominan menentukan soliditas sebuah koalisi. Kalau belum ada yang kemudian bisa menentukan siapa yang dijual, siapa yang kemudian diukur apakah politically marketable atau tidak, saya pikir itu masih terlalu dini. Jadi itu berpotensi cerai sebelum menikah, layu sebelum berkembang. Jadi saya pikir masih sangat dini melihat KIB ini sebagai sebuah koalisi yang solid. Oke, Bang Maman, Anda bisa menanggapi bahwa kalau tidak ada tokoh yang menjadi perekat, yang menjadi center of gravity, ini berpotensi layu sebelum berkembang.
berpotensi cerai sebelum menikah begitu ya. Karena tidak ada tokoh yang mempersatukan, tidak ada center of gravity-nya. Hanya di atas kertas saja visi dan misi. Dan kalau kita lihat beberapa fakta kesepakatan yang sudah pernah dilakukan oleh partai-partai politik lain seperti PDIP dan juga Gerindra dengan perjanjian batu tulis itu tercerai-berai begitu saja. Apakah kemudian Golkar tidak belajar bahwa bisa dikhianati di ujung nanti oleh PAN dan juga P3, Bang Maman? Saya makasih banyak ya buat Mas Khairul. Terus terang kita sangat senang sekali masukan-masukan seperti dari pengamat politik dan lain sebagainya. Yang pasti ini adalah tradisi baru. Tradisi baru di dalam kontestasi politik di negara kita menuju perhelatan 5 tahun sekali. Segala kemungkinan pasti terjadi, namun yang terpenting pada hari ini bahwa kesepakatan MOU antara Golkar, PAN, dan P3 adalah sebuah semangat positif yang harus kita respon secara masif di internal akar rumput partai. Lalu yang kedua, dan perlu dipahami oleh semua pihak, keseriusan dari kesepakatan politik antara PAN, Golkar, dan P3 itu tidak hanya sekedar di tingkat DPP loh. Sekarang ini, kemarin itu hadir DPD 1 pengurus provinsi seluruh Indonesia 34 provinsi. Dan tidak hanya sekedar DPP. Kalau yang dulu-dulu mungkin kita bisa melihat kesepakatan itu hanya di level nasional. Namun artinya ada sebuah langkah serius yang harus direspon juga. Yang dilihat tidak hanya sekedar dilihat dari faktor histori masa lalu. Bahwa kesepakatan MOU kemarin itu ada 34 provinsi dari tiap-tiap partai hadir. Itu satu. Dan yang kedua, saya dalam hal ini bisa berbicara atas kapasitas saya sebagai ketua DPD Provinsi Golkar. Hampir kemarin di seluruh provinsi kita sudah mulai membangun komunikasi yang intensif dan kesepakatan bahwa di setiap provinsi nanti kita akan mendeklarasikan dan menindaklanjuti MOU ini. Artinya apa, Mbak? Kalau tadi ditanya lekatan, saya bilang bahwa pada akhirnya kita akan bicara tentang penentuan capres dan cawapres. Tapi kita ingin mencoba membalikkan dulu seperti aspirasi publik. Ini kan merespon keinginan publik yang selama ini bahwa kaum-kaum kelompok civil society pro demokrasi menginginkan kita tidak hanya sekedar membeli kucing dalam karung, tidak hanya sekedar menentukan capres atau cawapres. Yuk kita bicara tentang konsep, lo mau ngapain sih 2024? Ide apa yang akan kalian titipkan kepada capres atau cawapres yang akan kalian dukung nanti di 2024? Semangat dan respon, semangat dan keinginan publik ini coba kita respon dan kita jawab dengan pola koalisi dini yang kita bangun sekarang ini yang dimotori oleh Golkar, PAN, dan P3. Jadi itu dulu, Mbak. Jadi kalau misal tadi ditanya masalah perekatnya siapa dan lain sebagainya, pasti pada akhirnya akan ke sana. Pasti. Bang Maman. Jadi nggak usah ngajarkan ikan berenang, pada akhirnya juga pasti akan ke sana. Tapi kapan timing momentumnya itu ya tentunya masih terlalu jauh. Dalam perjalanan, Bang Maman, saya harus tanya. Golkar, P3 dan PAN ya sudah bersepakat di tingkatan nasional, tingkatan provinsi yang nanti akan diturunkan sampai ke tingkatan DPD 2 untuk bersepakat bersama-sama dan mempersiapkan konsep dan bagaimana cara memperbaiki dan mengarahkan bangsa ini ke depan menjadi lebih baik. Saya pikir itu dulu sederhananya. Bang Maman. Nanti kan masih ada chapter selanjutnya nih, Mbak. Jadi tunggu aja. Jadi yang terpenting kami sih terus terang makasih sekali, kita butuh masukan dari orang Khairul, teman civil society. Mungkin nanti tidak menutup kemungkinan kami akan mengundang para kelompok-kelompok akademisi, kampus-kampus untuk juga memberikan pandangan dan masukannya terhadap terbaik buat bangsa dan ke depan ini, bangsa dan negara ini. Bang Maman. Dalam itu dulu. Bang Maman, saya harus potong ya. Tadi ada pertanyaan mengenai capres cawapres, pasti akan Bang Maman. Bang Maman, dalam perjalanan menuju menentukan capres dan juga cawapres, seberapa yakin Golkar, bahwa PAN dan juga P3 akan setia dalam ikatan koalisi? Dalam perjalanannya itu masih lama, Bang. Kalau di tengah-tengah kemudian yang satu diambil ke koalisi lain, bagaimana memastikannya? Saya rasa segala kemungkinan pasti ada, Mbak ya. Tapi yang terpenting kan semua sudah sepakat ini. Bahwa yuk kita bareng-bareng, kita sama-sama, nanti kita lihat aja seperti apa kriterianya, apakah calon presiden, calon wakil presidennya bisa sesuai dengan konsep besar yang sudah disepakati oleh 3 partai dan lain sebagainya. Nah bahwasanya ada potensi
ada segala macamnya ya kalau kita membangun sebuah niat itikat baik berangkat dari pesimisme ya sampai kapanpun ya nggak akan bisa maju negara ini. Sama halnya seperti kita ngurusin bangsa negara, di rumah tangga juga seperti itu. Kalau segala sesuatunya berangkat dari pesimisme, kekhawatiran a priori, saya pikir negara ini nggak akan pernah terbentuk. Bangsa ini nggak akan pernah terbentuk seperti sekarang ini. Founding father kita membangun bangsa ini dengan semangat optimisme loh. Jadi saya pikir terima kasih atas segala catatan-catatan yang memang disampaikan oleh teman-teman media, pengamat politik dan lain sebagainya. Bagi kami itu akan menjadi salah satu peran atau salah satu catatan, tapi tidak akan mengurangi optimisme kami, baik itu teman-teman di Golkar, teman-teman di PAN, teman-teman di P3. Sampai hari ini kami sudah optimis sekali, kita bisa bareng jalan terus. Oke, kita nanti akan lanjutkan soal yang tadi sudah disinggung sebetulnya oleh Mas Umam, soal sekoci begitu ya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Bapak-bapak jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Ada Maman Abdurrahman, Ketua DPD 1 Golkar Kalbar, dan juga Khairul Umam, Direktur Eksekutif Indo Strategik. Saya kembali ke Bang Maman dulu. Nah, singkat saja nanti saya mau Mas Umam menganalisa lagi. Bang Maman, dalam Silatnas KIB kemarin ya, Ketum PAN Pak Zulkifli Hasan dan juga Suarso Mono Arfa, Ketum P3 ini bilang bahwa terbuka peluang mengusung capres dari eksternal seperti Ganjar Pranowo dan juga Anies Baswedan. Artinya apakah kemudian Golkar juga sama memberikan peluang tokoh lain untuk maju sebagai capres selain ketua umumnya Erlangga Hartarto? Tegas saya katakan bahwa kan Munas Partai Golkar itu mencalonkan Pak Erlangga Hartarto sebagai calon presiden. Artinya apa? Kita sebagai kader partai akan menjalankan seluruh amanah dan perintah organisasi. Itu satu. Bahwasanya Pak koalisi ini membuka ruang kepada semua pihak, ya sah-sah saja, silakan. Masa kita menutup sih Mbak? Namun satu hal saya mau sampaikan, tadi ada bahasa mengenai Mas Ganjar. Kami ini kader partai Mbak. Saya ini dibesarkan oleh Partai Golkar, dididik, dibentuk dengan doktrin kaya kekaryaan ada di Partai Golkar. Mas Ganjar itu dibesarkan dan dibentuk dengan doktrin yang ada di PDIP, Partai PDIP. Etika, moralnya itu akan diukur. Jadi saya pikir kalau Mas Ganjar nggak usah masuk-masuk ke Partai Golkar, nggak usah masuk-masuk ke PAN, nggak usah masuk-masuk ke P3. Fokus aja di internal Partai PDIP. Ngapain dia pusing-pusing? Jadi artinya bagi kami ini nggak ada yang perlu kami pusingkan. Bahwasanya ada wacana seakan-akan KIB ini adalah koalisi yang dipersiapkan untuk Ganjar. Pak, saya rasa nalar politiknya nggak masuk. Mas Ganjar itu kader PDIP, Mas Ganjar itu dibesarkan oleh PDIP secara etika dan konsistensi sikap dia sebagai kader PDIP, ya silakan saja di PDIP. Tidak perlu ngapain ke sini-sini. Saya pikir seperti itu. Ini saya tegaskan sekali lagi ya, jadi jangan sampai ada. Jadi bagi kami berjalan sesuai dengan platform partai kami masing-masing, Golkar, PAN, dan P3. Mas Umam, ini keras sekali ya pernyataannya Bang Maman bahwa Ganjar Pranowo adalah kader PDI Perjuangan yang harusnya memiliki etika, fokus saja dengan internal PDI Perjuangan karena tidak usah kemudian terpengaruh ataupun dipengaruhi oleh PAN dan juga P3. Dan hasil Munas Golkar ini memutuskan bahwa Erlangga Hartarto adalah capres. Ini yang bisa Anda analisa apa nih Mas Umam? Saya ulangi, sorry. Saya kritisi tadi. Kan dipengaruhi oleh PAN dan P3. Seakan-akan PAN sama P3 mau mempengaruhi Mas Ganjar. Justru saya menyampaikan pesan ini kepada Mas Ganjar. Lebih baik Mas Ganjar fokus saja di internal partainya Mas Ganjar di PDI. Artinya apa? Ini bagian dari mengukur. Publik akan melihat. Konsistensi sikap kita sebagai seorang kader partai itu akan diuji di sini. Saya pikir silakan saja Mas Ganjar fokus di PDIP. Mas Umam, dari pernyataannya Bang Maman, kalau untuk Ganjar tampaknya pintunya agak sedikit tertutup dibandingkan dengan Anies Baswedan yang bukan kader partai begitu ya. Yang bisa Anda analisa seperti apa dengan pernyataannya Bang Maman tadi? Ya, Mbak Nana, yang pertama yang perlu kita highlight adalah sikap Golkar yang relatif lebih realistis. Sampaikan Bang Maman tadi pertama, dan saya beberapa kali mendengarkan statement serupa misalnya dari teman-teman dari Golkar. Memang secara internal firm yang diajukan adalah Pak Erlangga Hartarto sebagai ketua umum.
tetapi pada saat yang sama dinamika di dalam koalisi Indonesia Bersatu memungkinkan dibukanya ruang bagi nama-nama kader terbaik yang kemudian mungkin di luar dari KIB itu sendiri. Artinya di level ini adalah kemajuan. Jadi ada sikap realistis dari Golkar sendiri sebagai salah satu jangkar dari KIB itu sendiri. Yang kedua terkait dengan nama Ganjar, memang spekulasi ini cukup kuat. Karena bagaimanapun juga yang tadi saya highlight, kehadiran dari Projo, kehadiran dari Luhut Binsar Panjaitan meskipun tidak menggunakan seragam Golkar, saya pikir itu adalah bentuk simbol yang cukup clear bagaimana misalnya KIB patut diduga sebagai bagian dari kalau bahasa vulgarnya mereka politik dari Pak Jokowi misalnya yang kemudian mencoba mengantisipasi bagaimana arah dinamika internal di PDIP sendiri. Karena sebenarnya kalau misal itu gayung bersambut di internal PDIP, tentu KIB sendiri memungkinkan untuk melakukan koalisi bersama. Tapi ini kan dinamikanya kan sangat labil. Bagaimana kemudian faksionalisme di dalam internal PDIP sendiri cukup keras. Serangan kemarin misalnya terakhir Pak Trimedia Panjaitan kepada Pak Ganjar. Konfirmasi sebenarnya bagaimana kemudian faksi-faksi itu sangat keras relasinya. Nah oleh karena itu ini membuka kemungkinan ini adalah sebuah medan koalisi perebutan pengaruh yang seolah-olah dipersiapkan sebagai sebuah kendaraan politik bagi seorang Ganjar Pranowo. Meskipun pada saat yang sama supaya kemudian tidak begitu vulgar nama Anies Baswedan misalnya disebut di situ. Tetapi satu hal Mbak, yang kemudian ingin diantisipasi, yang perlu diantisipasi adalah representasi dari seorang tokoh yang mampu mengindikasi atau menunjukkan karakter moderat. Ini penting. Karena bagaimanapun juga PAN, P3 itu sangat berharap adanya tokoh semacam itu. Karena kalau kita lihat arah pengalaman di dan Pilpres 2019, ada set voting yang cukup besar pada basis pemilih loyal di PAN dan juga di P3. Kenapa? Di level elit, PP memberikan dukungan kepada A, waktu itu Pak Jokowi. Tetapi kemudian basis pemilih loyal, mereka begitu lekat dengan narasi keislaman. Nah itulah kemudian berimbas cukup serius misalnya di dapil Jawa Timur, itu suara P3 itu lepas, banyak yang lepas. Dan akhirnya kemudian hasilnya mereka hanya... Jadi siapa tokoh Islam moderat ini yang bisa merepresentasikan PAN dan juga P3 menurut Mas Umam? Iya, oleh karena itu di level ini kalau kemudian nantinya dicalonkan tidak begitu merepresentasikan karakter Islam yang moderat, maka narasi tidak boleh menggunakan politik identitas dan sebagainya itu dimunculkan benar dalam rangka untuk mengamankan basis pemilih loyal itu. Nah kalau misal kemudian itu tidak mampu dihadirkan oleh mesin politik KIB, maka ada potensinya PAN atau P3 berpotensi check out dan kemudian memilih pada satu figur yang mungkin dirasa lebih merepresentasikan karakter dari basis pemilih loyal mereka. Karena bagaimanapun juga PAN dan P3 ini sedang berjuang keras, Mbak. Supaya betul-betul aman pada level parliamentary threshold. PAN sendiri hanya kemarin 4,52%. Kemudian PAN sendiri, ya tadi P3, yang PAN sendiri ada 2 challenger utama yang berpotensi menggerus suara loyal dari Muhammadiyah. Saya kira gitu, Mbak. Ada representasi tokoh Islam moderat yang harus merepresentasikan suara PAN dan juga P3. Kalau itu tidak ada ataupun tidak tercapai begitu ya, berpotensi PAN dan juga P3 check out. Bang Maman, tapi saya ingin tanya ya, apa sih sebetulnya motifnya mengundang Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi? Ini agak aneh ya, karena baru pertama kali ini kan 3-nya adalah partai politik, yang ketua umumnya 3-3-nya adalah politisi tulen, kemudian tiba-tiba mengundang Ketua Umum Projo, yang kemarin Rakernas Projo menyebut-nyebut ataupun disebut-sebut mengendorse Ganjar Pranowo. Ini arahnya apa sebetulnya? Apakah ingin memberikan jembatan kepada Pak Presiden ataupun kepada Pak Ganjar atau apa? Saya nggak paham ini motifnya apa sebetulnya mengundang Ketum Projo. Tentunya yang pertama ini bagian dari hubungan yang adalah teman-teman panitia dengan Projo itu satu. Jadi itu pertama faktor teknis ya mengundang Projo. Lalu yang kedua memang di sisi lain kita kan sepakat Mbak memang koalisi ini untuk melanjutkan pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Artinya apa? Kehadiran teman-teman Projo menunjukkan bahwa
perlu terbangun sebuah kesinambungan antara partai koalisi KIB ini dengan teman-teman Projo. Jadi sederhana itu saja, bahwasanya akhirnya diterjemahkan seakan-akan ini ke Ganjar nggak nyambung, Mbak. Projo itu kan pro Jokowi, jadi pro ke Ganjar, jadi nggak nyambung. Jadi saya mau sampaikan dulu, konteks kehadiran Projo itu lebih kepada terrepresentasikannya kelompok-kelompok jejaring-jejaring relawan yang memang bawah Pak Jokowi. Jadi kalau ini digeser ke Ganjar, saya pikir itu coret aja lah. Itu baik. Saya rasa terlalu jauh spekulasinya. Jadi tidak lebih tidak kurang hanya kepada mengundang relawan-relawan Pak Jokowi, ya sudah monggo hadir. Nah itu disimbolisasikan oleh ketua umum ya. Karena itu saja. Ya memang kebetulan memang. Tapi ini bukan spekulasi ya. Jadi siapa yang coba disampaikan oleh Bang Maman. Satu-satu ya Mas Umam. Menegasikan penutup itu. Tetapi sebenarnya itu cukup clear. Satu-satu Mas Umam. Politik tersendiri di sini. Oke, saya mau tanya Mas Umam, tadi Bang Maman mengatakan bahwa tidak bisa diasosiasikan bahwa mengundang Ketum Projo Budi Aris Setiadi kemudian itu diasosiasikan mendukung Pak Ganjar. Tapi apakah itu kemudian alasan yang masuk akal? Semakin menunjukkan bahwa kehadiran Ketum Projo Budi Aris Setiadi semakin menegaskan bahwa memang koalisi ini dipakai sebagai sekoci kalau misalnya Ganjar Pranowo tidak dapat tiket. Karena banyak relawan yang lain, kenapa kemudian hanya mengundang Projo begitu? Yang kemarin habis bikin rakernasnya kemudian memunculkan spekulasi mendukung Ganjar Pranowo. Relawan Pak Jokowi banyak selain Projo, ada Joman, ada yang lain. Kehadiran seorang elemen apapun ya, relawan kemudian siapapun, itu sebenarnya memberikan bobot politik yang sangat besar. Dan artinya kehadiran itu tidak bisa kemudian semata-mata dimaknai sebagai kehadiran ansih. Tentu itu adalah sebuah bentuk dukungan dan ada agenda yang sudah dikomunikasikan. Jadi kalau misal tadi disampaikan oleh Bang Maman misalnya bahwa ini adalah ya bentuk silaturahmi, kemudian sebagai bentuk kehadiran yang pada umumnya, saya pikir tidak bisa semudah itu kita mencerna itu. Jadi ini bukan sebatas spekulasi, ini adalah sebuah fakta. Dan dalam konteks politik, simbol-simbol itu, kehadiran, kemudian bentuk dukungan, itu adalah sebuah komunikasi politik yang real. Dan tentu tidak mungkin misalnya Projo kemudian hadir di pertemuan bersama Pak Prabowo misalnya. Kalau misal kemudian itu tidak merepresentasikan preferensi politik dari kelompok tersebut. Jadi sebenarnya ini bentuk pemetaan. Dan kalau misal kemudian kehadiran Projo dianggap mampu lancarkan agenda kepentingan politik dari KIB sendiri, itu semua elemen most welcome. Kalau misal ternyata tidak sesuai dengan kepentingan politik itu, saya yakin Projo akan ditolak oleh KIB kehadirannya. Nah, oleh karena itu saya pikir ini bukan spekulasi Bang Maman, ini adalah fakta politik yang cukup mudah bagi kita untuk membaca realitas politik yang ada. Ini adalah fakta-fakta politik, simbol-simbol politik ini menunjukkan preferensi politik kemana sebetulnya KIB yang mungkin Bang Maman nggak bisa mengatakannya secara frontal begitu ya? Iya, saya pikir sah-sah saja, makanya tadi dari awal saya bilang, sah-sah saja kalau setiap orang mau menafsirkan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, tapi faktanya memang seperti itu ya. Kita memang punya hubungan yang baik dengan teman-teman Projo, panitia, teman-teman panitia yang mengundang beliau, ya masalahnya di mana? Kan beliau juga salah satu tim atau salah satu relawan yang memang kita anggap cukup representasi dari total semua relawan Pak Jokowi. Ya kita undang lawan karena kan ada semangat besar tadi, ada kesinambungan antara pemerintahan Pak Jokowi dengan rencana KIB ini yang sudah kita bentuk. Jadi saya pikir sederhana itu, bahwasanya ada tafsir politik yang monggo ditafsirkan masing-masing, lawan negara demokrasi kok. Tafsir politik bisa diartikan macam-macam. Bang Maman, saya ingin tanya, pertanyaan ini penting. Saya dapat info bahwa kabarnya akan mencari tambahan anggota koalisi. Itu partai mana yang dibidik? Katanya Demokrat, benar nggak? Semua partai, Mbak. Bahkan Gerindra aja mau kita ajak masuk di koalisi kita. Jadi kita tuh mau ajak Gerindra, ajak Nasdem, ajak PDIP, semuanya. Kalau memang ada yang mau bergabung, ya kita bergabung. Tapi ya memang intensitasnya memang cukup intens dengan Demokrat, intens dengan PKS, cukup intens dengan Nasdem. Nah, kalau Gerindra kan tentunya
ini lagi proses penjajakan juga. Baik. Dengan PDIP saya sendiri secara ini juga berkomunikasi intens. Oke. Tinggal nanti kita lihat kejutan-kejutan politik apa yang akan terjadi. Oke, kita Saya pikir, tunggu. target kita memang banyak-banyaknya yang masuk dalam jauh lebih baik. Baik, baik. Kita tunggu nanti kejutan-kejutan politik berikutnya. Apakah memang bisa setia sampai garis finish, sampai Pilpres 2024, Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar, PAN, dan juga P3. Sekali lagi, politik is the art of possibility. Segala kemungkinan bisa terjadi. Terima kasih sekali Bapak-Bapak narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Maman Abdurrahman, Ketua DPD 1 Golkar Kalbar, dan juga Direktur Eksekutif Indro Strategik, Khairul Umam. Sehat selalu, Bang Maman dan juga Mas Umam. Terima kasih,